Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih mengkaji dalam bab taubat. Bulan kemarin yang sudah kita bahas adalah berkaitan dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita orang-orang beriman untuk senantiasa bertobat. Kemudian juga yang kedua yang sudah kita bahas, apa itu arti taubat. Kemudian yang ketiga, taubat itu merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang sudah kita bahas adalah batas pintu taubat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan batasan. Insyaallah pagi hari ini akan kita bahas yang pertama adalah fadilah, keutamaan, manfaat daripada taubat. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah syarat-syarat taubat. Kemudian yang ketiga adalah rukun daripada taubat. Dan yang keempat yang akan kita bahas adalah tingkatan orang yang bertobat dan cara-cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fadilah atau keutamaan, manfaat daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah taubat yang pertama adalah seseorang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW, meskipun beliau adalah orang yang sudah suci, tapi tetap beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat tobat Rasul berbeda dengan tobat manusia biasa. Ini kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Kalimatnya di sini adalah at-tawwab. At-tawwab itu dalam bahasa Arab disebut namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya pekerjaan yang diulang. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa selalu bertobat, diulang tobat, bukan satu kali selesai. Nanti ada pertanyaan begini, Pak. Apakah orang yang tobatnya diulang-ulang itu sama dengan melecehkan Allah atau tidak? Atau menghina Allah atau tidak? Atau meledek Allah atau tidak? Nanti insyaallah di dalam syarat tobat kita akan terjawab. Jadi orang-orang yang tobatnya itu senantiasa diulang, at-tawwab. Dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini sudah bertaubat istighfar kepada Allah tapi melakukan maksiat. Kata Nabi, taubat istighfar lagi. Sampai 3 kali itu orang ngomong, kemudian Rasul begini memberikan pernyataan, penegasan. Kamu harus senantiasa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hatta huwa syaitanul makhsur, kata Nabi. Sehingga setan yang kalah, jangan kamu yang kalah. Ini yang dimaksud at-tawwabin. Jadi memang orang beriman ini oleh Allah dibuka kesempatan terus. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah pun ada satu doa itu, Rabbana la tu'akhidna, ada yang innasina, perbuatan maksiat itu ada yang kita nggak sadari, au akhtana, atau memang kita
kita melakukan perbuatan itu bukan karena ingin melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang senantiasa mengulang taubatnya terus-menerus. Yang kedua, fadilah atau keutamaan daripada taubat ini, seseorang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat. Ini kita bisa baca di dalam surat Ghafir, surat ke-40 dari ayat ke-7 sampai 9, bagaimana Allah menggambarkan jumlah malaikat, kemudian juga sebagian tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Ghafir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Jadi tidak tanggung-tanggung kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bertobat itu juga didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang tugasnya alladzina yahmiluna al-'arsy, memikul 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka berapa? Wallahu a'lam. Jadi Nabi menjelaskan kalau di bumi ada tempat tawaf namanya Ka'bah, maka di alam malakut juga ada tempat tawaf para malaikat, itu Baitul Maqdis. Kata Nabi tidak kurang satu hari itu masuk ke dalam Baitul Maqdis malaikat 70.000 satu hari dan nggak keluar lagi. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Jadi mereka para malaikat ini yang memikul 'arsy Allah, yang jumlahnya kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang senantiasa bertobat, maka doa para malaikat, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang senantiasa bertobat kepadamu ya Allah. Dan doa malaikat ini juga dilanjutkan di ayat ke-8-nya. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Ya Allah ya Rabb, masukkan juga mereka yang senantiasa bertobat kepadamu ini kepada surga Adenmu, allati wa'adtahum, yang sudah dijanjikan kepada mereka. Doa malaikat ini juga tidak terbatas kepada orang yang bertobat saja. Di sini Allah menggambarkan waman salaha min abaihim. Jadi doa malaikat ini lintas generasi. Ya, lintas generasi itu umpamanya waman salaha min abaihim, ada mungkin kita nggak ketemu dengan kakek kita atau kakeknya kakek kita nggak, tapi kalau kita bertobat itu waman salaha min abaihim, kuncinya ketika mereka beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita itu akan mendampak kepada lintas generasi ke atas. Waman salaha min abaihim. Kemudian juga wa azwajihim. Ya, jadi pasangan-pasangan kita, suami bertobat senantiasa kepada Allah, maka istri pun akan kebagian min azwajihim. Lintas generasi bukan ke atas tapi juga ke bawah. Wa dzurriyyatihim, anak cucu kita terus. Ya, luar biasa ini manfaat taubat. Innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat. Lindungi mereka ya Allah yang senantiasa bertobat, kata para malaikat, wa qihimus sayyiat, dari perbuatan-perbuatan buruk. Wa man taqis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Jadi Allah menegaskan apabila orang dengan taubatnya itu ya, kemudian Allah lindungi dia dari perbuatan-perbuatan buruk, dzalika huwal fawzul azim, ini salah satu Allah menegaskan ini keuntungan yang paling besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadilah daripada taubat ini adalah keburukan-keburukan orang tersebut akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Ya. Ini kita bisa baca di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini merupakan bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat.
Nanti silakan baca di dalam kitab-kitab tafsir. Ini salah satu para ulama tafsir ini menjelaskan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, termasuk dosa-dosa orang-orang yang bertobat itu seumpama dosa itu bisa ditimbang, katakan dosa itu 10 kilo, maka 10 kilo itu akan diganti oleh Allah menjadi hasanat, menjadi amal kebaikan. Luar biasanya Allah begitu rahmat, ya, rahman dan rahimnya kepada orang beriman. Jadi kalau dia melakukan maksiat terus dia bertobat, maka dosanya Allah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan ganti itu keburukannya menjadi kebaikan. Bayangkan dosa diganti dengan pahala kebaikan Allah Akbar kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullahu sayyi'atihim. Surat ke-25 ayat ke-70, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-70. Nah, cuma kuncinya memang ya, melakukan amal soleh, taubat itu merupakan bagian daripada amal soleh itu. Memang di sini juga kuncinya kata Allah, ya, illa man taba wa amana, kuncinya harus beriman. Jadi orang mau taubat tapi nggak iman, Masya Allah ya, sia-sia pekerjaannya. Jadi kunci amal soleh termasuk taubat itu illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jadi ada amana, ada amalan salihah. Jadi kunci supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus beriman. Oleh karena itu di dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-39, orang-orang kafir yang melakukan amal soleh itu di dunia mungkin dampaknya ada, tapi di akhirat itu Allah gambarkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang-orang yang kafir itu wa a'maluhum, amal-amal soleh mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana di gurun pasir. Yahsabuhu zam'anu ma'an, orang-orang yang kehausan itu mengira itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, tapi ketika fata morgana itu dikejar sampai sana yang nggak ada air gitu. Lam yajidhu syai'a. Jadi amal saleh tanpa keimanan kata Allah Subhanahu wa taala itu mirip seperti orang yang berdiri di gurun pasir yang kehausan melihat fata morgana itu seperti air. Nanti di akhirat begitu. Jadi kata Allah hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Amal-amalnya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini kata Allah Subhanahu wa taala, fadilah daripada taubat ini, keburukan-keburukannya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya. Ini termasuk dampak-dampak yang sifatnya dunia materi kita, Pak. Jadi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Umpamanya bisnis lagi anjlok begitu, orang itu terus taubat istighfar kepada Allah, itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kenegatifan pendapatannya itu, ruginya itu akan diganti menjadi keuntungan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Atau juga nanti di ayat lain Allah menjelaskan termasuk penyakit-penyakit fisik ini dengan taubat dan istighfar juga itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, akan Allah ganti penyakitnya dengan kesembuhan. Jadi ada dampak ruhaniyah, ada dampak fisik dan materi. Yang keempat, fadilah daripada taubat dan istighfar ini, Allah akan menghapus seluruh dosanya berikut bukti-buktinya atau berikut saksi-saksinya. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, qala Rasulullah SAW, idza tabal 'abdu taubatan nasuha ahabbahullah. Apabila seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahabbahullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang itu. Bagaimana bentuk cintanya itu? Nabi menjelaskan bentuk cinta Allah kepada orang yang tobat itu, fasatara alaihi dzunub fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi segala dosa-dosanya fid dunya, ketika di dunia ini, wal akhirah, dan juga di akhirat. Oleh karena itu salah satu sifat Allah itu as-sattar. As-sattar itu adalah zat yang maha menutupi. Ya sattarul uyub, wahai zat yang menutupi aib-aib kita. Jadi kita Pak ini hidup dihormati oleh masyarakat, dihormati oleh istri kita, anak itu karena perbuatan-perbuatan maksiat itu masih ditutup oleh Allah, as-sattar. Tapi nanti di akhirat itu ada satu surat Al-Quran itu namanya At-Taghabun. Dzalika
yaumut taghabun. Di sana satarul uyubnya dicabut oleh Allah Subhanahu. Tapi orang yang senantiasa bertobat, kata Nabi, fasatta, Allah Subhanahu wa taala bentuk cintanya itu, kata Nabi, fasatara alaihi dzunub fid dunya wal akhirah. Jadi untuk orang yang senantiasa bertobat itu sifat Allah as-sattar fid dunya dan wal akhirah. Yang tidak bertobat itu nanti ya dzalika yaumut taghabun, semua dibuka rahasia-rahasianya. Wa kaifa yasturu alaihi, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa orang tersebut? Ya. Yang pertama Rasulullah menjelaskan qala yunsil malakaihi ma kataba alaihi minadz-dzunub. Yang pertama, saksi yang pertama itu Allah akan menghapus memori, ingatan, catatan malaikat-malaikat pencatat kiraman katibin. Jadi kata Nabi fayunsi malakaihi. Jadi malaikat itu nanti begitu menyodorkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan buruknya sudah terhapus. Yang pertama, jadi kata Nabi, cara Allah menutupi dosa orang tersebut adalah dengan cara menghapus. Kalau kita pakai bahasa komputer tuh, hard disknya di delete semua tuh. Dia punya file keburukannya tuh. Begitu juga RAM-nya tuh, random access memorinya tuh, dihapus juga oleh Allah Subhanahu. Sehingga dia udah nggak punya catatan, udah lupa tuh sama memori tentang keburukan orang itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa yuhillahu ila jawarihi uqtumi alaihi dzunub. Yang menjadi saksi daripada amal kita, baik amal keburukan ataupun amal kebaikan itu adalah anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita juga ini dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Allah Subhanahu wa taala menghapus, menutup aib-aib orang tersebut dari maksiatnya ketika dia taubatan nasuha, maka kata Nabi wa yuhillahu ila jawarihi, maka Allah memerintahkan kepada seluruh anggota tubuhnya yang dijadikan saksi oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, uqtumi alaihi dzunub. Jadi kata Allah Subhanahu wa, diam kamu atas saksi-saksi perbuatan orang ini. Maka kita kalau membaca di dalam surat Yasin begitu nanti. Dalam surat Yasin ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada anggota-anggota tubuhnya menjadi saksi dari perbuatan amal-amal kita. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul menjelaskan, Allah menyatakan uqtumi alaihi dzunub. Seluruh anggota tubuh kita yang jadi saksi perbuatan-perbuatan maksiat kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi saksi, uqtumi alaihi dzunub. Atau kalau kita membaca di dalam surat Fussilat surat ke-41, bahkan yang menjadi paling besar saksi kita dalam perbuatan maksiat itu adalah kulit kita, Pak. Karena seluruh tubuh kita ini 99,9% itu ditutup oleh kulit. Maka apapun perbuatan kita termasuk maksiat itu nanti kulit yang akan menjadi saksi. Di dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nanti kulit itu akan diprotes oleh seluruh tubuh ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa jadi saksi atas perbuatan kami? Maka pada waktu itu kulit juga menjawab, qalu wa antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Hari ini kata kulit, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bicara. Dan dialah zat yang membuat seluruh makhluk itu bisa bicara. Dan hari ini aku bisa bicara. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anggota tubuh kita untuk berhenti, maka yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga fahina yalqa. Yang ketiga yang Allah suruh berhenti itu jadi saksi, wa yuhi ila baqa'il ardi uqtumi alaihi ma kana ya'malu minadz dzunub. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada bumi yang kita pijak ini, yang setiap hari kita bergantung di atasnya ini, itu juga bumi ini, karena di dalam surat Al-Zalzalah kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Ini bumi yang kita pijak ini nanti juga menjadi saksi. Oleh karena itu, Pak, di dalam salat-salat sunnah itu, wabil khusus sunnah rawatib itu kadang-kadang kita qabliyahnya di sini, tapi kemudian ba'diyahnya geser gitu.
Itu kenapa sunnahnya geser-geser? Itu karena bumi itu akan supaya menjadi saksi seluruhnya ini menjadi amal perbuatan kita. Begitu juga maksiat. Dia akan menjadi saksi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi ini uqtumi alaihi ma kana ya'malu minadz dzunub. Ya. Jadi diperintahkan untuk tidak lagi menjadi saksi nanti kita ya, ketika di yaumil kiamah. Ini yang Allah sebut di dalam surat Al-Zalzal berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menjadi saksi atas amal-amal manusia. Fahina yalqi Allah wa laysa syai'un wa yashhadu alaihi laysa li syai'in minadz dzunub. Sehingga ketika Allah sudah mentutup malaikatnya, kemudian tubuh-tubuh kita juga sudah tidak menjadi saksi dan bumi-bumi sudah menjadi saksi, maka ketika orang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan amal-amal buruknya. Ini fadilah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah yang keempat itu, Allah akan menghapus dosa kita. Jadi orang-orang yang taubatan nasuha, insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah bersih. Kalau kita gambarkan begini, Pak, fisik kita ini kalau sakit ya, katakan luka, itu biasa walaupun sudah sembuh dia ada bekas lukanya. Nah, ruhani kita, hati kita pun begitu, melakukan maksiat, kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu, itu ada bekas. Nah, oleh karena itu ini yang dimaksud Allah akan menghapus bekas-bekas itu adalah bekas-bekas lukanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara begitu. Malaikat dihapus memorinya, anggota tubuh diperintahkan oleh Allah supaya untuk tidak menjadi saksi, dan bumi juga supaya tidak menjadi saksi. Nah, kemudian yang kelima, fadilah daripada taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada kaitannya dengan dunia materi kita. Luar biasa nih Allah Subhanahu wa taala rahman dan rahimnya kepada orang beriman. Ini kita bisa baca di dalam surat Nuh, surat ke-70 ayat 10 sampai 13 ya. Melalui Nabi Nuh alaihissalam Allah menjelaskan begini. Sebetulnya peristiwa ini juga pernah terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi pada satu hari itu Sayyidina Ali didampingi oleh Ibnu Abbas, sepupu beliau, Ibnu Abbas. Jadi banyak orang datang itu mengeluhkan permasalahannya. Ya Amirul Mukminin, ini tahun ini panen kita ini nggak banyak karena kemarau panjang. Beliau cuma menjawab, alaikum bil istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang datang, ya Amirul Mukminin, kami sudah menikah 2 tahun belum punya keturunan juga. Jawaban cuma satu, alaikum bil istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia materi ini beliau cuma menjawab alaikum bil istighfar. Ibnu Abbas di sebelahnya ngedengerin. Ini orang banyak datang, masalah cuma jawab alaikum bil istighfar. Dia protes, ya Amirul Mukminin, itu masalah begitu banyak, kenapa engkau cuma menjawab alaikum bil istighfar? Kemudian Sayyidina Ali begini, ya ibna ammi, katanya, wahai anak pamanku, sepupuku maksudnya. Ala taqra fi suratin Nuh, tidakkah kau membaca di dalam surat itu qaulu ta'ala subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi surat Nuh surat ke-70 ayat 10 sampai 13 Allah menjelaskan melalui Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah adalah zat kana ghaffara. Kita pernah menjelaskan kalimat kana itu menandakan Allah itu ya, itu punya sifat ghaffar, itu bukan ujug-ujug bahasa Betawi itu. Umpamanya tahun 1990 belum ghaffar, baru 22 ini baru ghaffar, enggak. Kana itu menjelaskan bahwa Allah memang dari awalnya sudah ghaffar, innahu kana ghaffar. Di sini di ayat ke-11-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manfaat daripada taubat dan istighfar itu. Yang pertama, yursilis samaa 'alaikum midrar. Jadi kalau ada tempat yang hujan susah turunnya, perbanyak taubat dan istighfar ini. Yang pertama, yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan itu yang sifatnya midrar, yang tidak menjadikan musibah. Ini hujan malah kebanjiran. Ya, jadi ini akan semacam istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat ke-12 Allah menjelaskan manfaat istighfar berkaitan dengan dunia materi ini. Wa yumdidkum bi amwal. Masya Allah, ini kalimat yang jelas akan menambah harta kalian. Wa yumdidkum bi amwal. Jadi para pengusaha ini perbanyakan istighfar, anak buahnya juga disuruh istighfar, taubat kepada Allah. Karena wa yumdidkum bi amwal, omsetnya tambah naik. Bahkan yang ketiga Allah di ayat ke-12 ini juga menjelaskan wa banin. Wabanin itu maksudnya kalau orang ada kena mandul begitu, ini dengan salah satu ikhtiarnya dengan taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya akan menyembuhkan penyakit kemandulan. Allah akan berikan keturunan. Kemudian yang berikutnya wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebun-kebun. Jannat itu bentuk jamak daripada jannah, surga. Nah, biasanya konotasi kita atau pemikiran kita ini ketika mengatakan surga itu pasti kita feelingnya atau pikiran surga itu akhirat. Padahal surga-surga itu juga Allah, terkadang Allah berikan di dunia ini. Contoh umpama kalau orang banyak hutang, surganya apa Pak? Itu surga itu. Wa yaj'al lakum jannat. Kalau orang sakit nggak sembuh-sembuh berobat sana sini nggak sembuh. Surganya orang sakit itu apa? Kesembuhan. Wa yaj'al lakum jannat. Maka tadi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Terkadang dengan taubat Allah akan merubah keburukan ini menjadi kebaikan. Nah, ini wa yaj'al lakum jannat. Jadi ada kaitan istighfar ini bukan saja untuk rohani dan akhirat, tapi dengan ada kaitan dengan dunia materi kita. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum. Di ayat ke-13 kemudian Allah memberikan penegasan. Kalau kita baca buku di Stabilo atau Sret gitu. Kata Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian enggak percaya sama rumus Allah, sama hukum-hukum Allah? Ini bagian daripada sunnatullah. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Jadi kita punya banyak guidance, terkadang enggak dipakai. Mudah-mudahan. Jadi ini yang pertama, pembahasan kita berkaitan dengan fadilah daripada taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya adalah syarat daripada taubat. Jadi taubat ini juga ada syarat. Jadi tidak semua orang bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Jangan dianggap enteng taubat ini, gampang nih cuman taubat kemudian istighfar itu. Enggak, harus syaratnya harus penuhi dulu. Karena boleh jadi orang secara lisan mengatakan saya mampu toh taubat, tapi rohani tidak akan mampu kalau syarat-syaratnya belum dipenuhi. Maka syarat taubat yang pertama itu adalah tidak boleh istihza terhadap dosa itu. Istihza itu adalah meremehkan sekecil apapun dosa di hadapan Allah. Gampang dosa kecil, nggak boleh. Kenapa? Di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su' an kadzdzabu bi ayatina wa kanu biha yastahzi'un. Kalau penyakit-penyakit fisik itu virus, tahu kita. Maka dosa-dosa itu virus untuk ruhaniah kita. Ketika virus itu diabaikan, tidak dijaga, tidak diobati, malah disepelekan begitu, itu kata Allah, summa kana akibah, ada akibatnya. Orang itu akan terus meremehkan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat daripada meremehkan dosa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun. Melakukan maksiat itu sudah penyakit hati. Tapi ketika dia meremehkan dosa-dosa itu, maka ada sanksi, kata Allah, fazada humullahu marada, akan Allah tambah itu penyakitnya. Artinya maksudnya bukan sekonyong-konyong Allah terus menambahkan penyakit hati itu, bukan. Tapi karena dia meremehkan, maka ini sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu bertobat, justru akan melakukan maksiat yang lebih banyak, itu yang disebut fazada humullahu marada. Dibiarkan dia. Karena meremehkan dosa. Yang diremehkan dosa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang beriman, yang pertama syarat supaya ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syaratnya adalah tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Gampang nih dosa kecil, nggak boleh. Karena itu nanti ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Syarat yang kedua, orang-orang beriman ini harus senantiasa, sekecil apapun dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus segera menyegerakan. Taubat itu harus segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa baca di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia yatubuna, bertobat kepada min qarib, itu maksudnya adalah as-sur'ah, cepat. Makanya nanti di dalam surat Ali Imran itu ada kalimatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Jadi yang kedua syaratnya harus cepat-cepat. Ada salah datang pada Allah, ini salah. Jadi kan agak gampang lah. Itu sama dengan mudah-mudahan. Jadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus perbanyak muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri kita. Ini nanti bab muhasabah ada tersendiri. Tapi muhasabah ini artinya kita harus senantiasa menghitung amal-amal kita ini dalam rangka supaya kita tahu ini banyak amal soleh atau banyak keburukan. Jadi orang yang tidak pernah muhasabah, tidak pernah mengontrol dirinya, bagaimana dia tahu kesalahannya? Dalam perusahaan itu disebut ini namanya quality control. Jadi muhasabah itu quality control. Tanpa muhasabah itu maka orang tidak akan pernah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naba surat ke-78 ayat ke-27, Allah memberikan gambaran nanti orang-orang yang banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah ketika di dunia tidak pernah melakukan introspeksi diri atau muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya kata Allah mereka itu masuk neraka karena salah satu penyebabnya kata Allah Subhanahu wa taala la yarjuna hisaba, tidak pernah melakukan muhasabah terhadap dirinya, kontrol terhadap dirinya. Maka Rasulullah SAW pun di dalam hadis-hadisnya qala Rasulullah SAW hasibu qabla an tuhasab. Periksalah dirimu sebelum nanti Allah yang meriksa. Kalau Allah yang meriksa lebih detail lagi lebih bahaya. Oleh karena itu salah satu manfaat muhasabah itu nanti di dalam hadis itu Rasul menjelaskan wa huwa ahwanun lihisabika ghadan. Manfaat muhasabah itu nanti untuk memperingan. Memperingan apa? Memperingan ketika Allah sudah memperhitungkan amal-amal kita. Orang yang senantiasa melakukan muhasabah ketika hidupnya, maka kata Nabi wa huwa ahwanun lihisabika ghadan. Ketika Allah periksa itu sudah lebih enteng. Karena dia sudah melakukan terlebih dahulu sebelum Allah periksa. Itu yang ketiga, syaratnya adalah muhasabah. Syarat yang keempat, yang berat ini, harus mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika bab pertama kita menjelaskan tentang arti tobat, itu dalam Al-Qur'an ada idiomnya. Jadi taba itu terkadang digandeng dengan huruf ila. Terkadang juga taba digandeng dengan huruf ala. Ya. Kalau taba digandeng dengan huruf ila, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ila itu maknanya adalah memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubu ila. Tapi kalau taba'ala seperti kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-37 ya. Ketika Allah menjelaskan bagaimana Nabi Adam itu kemudian mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, bukan ilaihi. Ada perbedaan antara ila dengan ala. Jadi Nabi Adam itu juga ketika mampu bertobat kepada Allah Subhanahu, ini ada taufik dulu. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datang pertolongan Allah Subhanahu? Karena dia sudah memenuhi syarat tadi, tidak istihza. Syarat-syarat dipenuhi dulu. Ketika syarat sudah terpenuhi, maka fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi, bukan ilaihi. Jadi kalau ilahi itu kita yang punya semangat, tapi kalau alai Allah yang punya semangat, narik dulu. Nah ini penting. Jadi syarat taubat itu mendapat taufik kalau 1, 2, 3 itu dipenuhi, baru yang keempat ini Allah beri. Ya, taba ila. Taba ala, bukan taba ila. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa taufik ini diperlukan. Taufik itu pertolongan ya, pertolongan ilahiyah.
Jadi pertolongan terhadap ruhaniah seseorang. Jadi ada semangat dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu, ingin buru-buru. Itu taufik namanya. Saya ingin menggambarkan taufik itu begini, Pak. Kalau saya konversi gini. Umpamanya ada anak balitanya kecebur di got begitu ya. Kita dari jauh sudah nyamperin itu menolongin. Begitu sudah sampai dekat, enggak usah tolongin, gua bisa loncat sendiri. Kira-kira bagaimana tuh, Pak? Bapak ngadepin orang itu gimana, Pak? Anak kecil begitu. Masa tolongin, loncat sendiri. Kalau saya injak, saya babesin sekali itu. Itu artinya dia sudah kecebur, nggak ngerasa kecebur gitu. Jadi berbuat dosa terus mengistihzakan, gampang itu. Maka kita menolongin kesel gitu. Tapi Pak coba bayangkan, ada anak balita kecebur di got, teriak-teriak, Pak tolong Pak. Kira-kira Bapak jalan apa lari, Pak? Kenapa Bapak lari, Pak? Itu orang sudah minta tolong ibadah, syarat-syarat dipenuhi itu. Ya Allah, ini saya sudah terjerembab di lemas. Maka Allah juga datang dengan cepat. Itu yang disebut namanya fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Kalau Allah sudah melihat hatinya begitu, syarat-syarat dipenuhi, maka taufiknya datang. Jadi ibaratnya itu seperti kita ngangkat tangannya ditarik. Begitu juga ruh kita akan ditarik oleh Allah dengan taufik. Maka nanti ketika kita tobat dan istighfar itu, kata Nabi, pasti air matanya itu meleleh. Tapi tobat dan istighfar yang tanpa taufik dari Allah itu hampa. Boleh jadi lisannya astagfirullah, astagfirullah, hatinya nggak bakal tersentuh. Ini penting. Yang keempat, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam surat At-Taubah juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 118. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang yang sebelumnya tidak mampu bertobat, tapi ketika sudah datang kepada Allah dengan persyaratan tadi dipenuhi, maka ketika turun taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka luar biasa. Dosa mereka apa sih? 118 itu. Dosa mereka adalah tidak ikut berperang di perang Tabuk. Di zaman Rasulullah, kalau Rasul bilang perang itu wajib. Kalau tidak ikut perang itu dosa besar. Perang Tabuk itu perang melawan tentara Romawi. Karena Romawi melihat Madinah itu begitu maju gitu, ini boleh juga dicaplok nih gitu. Kayak sekarang kita nih sama Cina begitu. Dikerahkan tentara itu di Tabuk. Begitu Rasulullah mendengar berita ini, maka seluruh umat Islam itu tanpa kecuali kerahkan untuk ke Tabuk. Pada waktu itu sejarah mencatat suhunya itu 50 derajat, Pak. Sekarang kita kalau umroh tuh kan kalau kepanasan tinggal ke hotel gitu kan. Di Masjidil Haram juga sudah dingin begitu. Di zaman Rasul belum ada AC. Jadi perang ke Tabuk itu luar biasa itu. Itu cuma dengan keimanan mereka datang. Nah, ada beberapa orang ya, 3 orang yang Allah catat di dalam surat At-Taubah ayat ke-118 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khuliqu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahibat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim, pakai ada. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Jadi 3 orang ini tidak ikut perang Tabuk. Alasannya enggak masuk akal lagi, bukan alasan udzur syar'i. Dia kendaraan punya, uang punya, semua keluasan di sini ada, tapi enggak ikut perang Tabuk. Ya. Maka ketika Rasulullah pulang dari Tabuk enggak jadi perang, Pak. Ternyata orang Romawi keder gitu, begitu orang Islam dikerahkan semua, itu mundur dengan teratur, enggak jadi perang. Begitu Rasulullah pulang ke Madinah, biasanya orang-orang yang tidak ikut berperang itu akan datang kepada Rasulullah. Mereka itu akan mengajukan beberapa alasan. Nah, 3 orang ini alasannya bukan udzur syar'i, sakit enggak, ya, enggak bisa jalan juga enggak bisa, ini mampu. Ketika datang kepada Rasulullah, maka Allah gambar wa 'ala tsalatsatil ladzina khuliqu, Allah tangguhkan dulu itu tobatnya itu, Allah tangguhkan. Nah, ketika mereka sudah datang hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, nyesel tadi ya, tidak mengistihzakan ya Rasulullah. Makanya Pak, di Raudhah Nabi itu setiap tiang itu punya nama itu. Kenapa? Karena orang-orang yang memohon taubat kepada Allah melalui lisan Rasul itu selalu menunggu jawaban Allah. Kalau belum datang firman Allah bahwa taubatnya diterima, itu biasanya mereka itu melakukan ngikat diri di tiang itu. Tapi kalau bagian sholat dilepas, nanti keluarganya itu bawa makanan gitu. Tapi kalau setelah itu ikat lagi gitu, sampai nunggu Rasul taubatnya diterima, itu baru lepas. Ya. Nah, jadi ini salah satu bentuk taufik yang Allah gambarkan dalam surat At-Taubah ini. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khuliqu, mereka ditangguhkan oleh Allah taubatnya karena belum dapat taufik. Ketika sudah
hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a betul-betul ya kepada Allah. Syaratnya dipenuhi, baru kata Allah summa taba 'alaihim. Ala pakai ala, bukan taba ilaihim tapi taba 'alaihim. Kalau syarat sudah dipenuhi baru summa taba 'alaihim liyatubu. Setelah dapat taufik itu liyatubu baru mereka mampu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim. Itu syarat-syarat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 4. Yang pertama, tidak boleh meremehkan dosa atau istihza. Yang kedua, harus senantiasa menyegerakan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabah. Yang keempat itu adalah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Nah, setelah syarat tobat itu, orang akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita bahas adalah rukun. Karena setiap ibadah itu ada rukunnya. Kita wudu tidak tahu rukunnya batal tuh. Atau salat tidak tahu rukunnya batal. Jadi bagi kita yang sudah mukallaf, sudah dewasa ini tidak boleh lagi tidak tahu berkaitan dengan rukun-rukun ibadah. Kita lanjutkan dulu Pak, ini jamnya udah bunyi. Kita lanjutkan dulu ya. Biar tuntas bab taubat. Kenapa harus dituntaskan? Karena nanti di bulan suci Ramadan Nabi memberikan satu wejangan kepada kita ya. Dalam khutbah Sya'baniyahnya beliau itu memberikan khutbah pengarang kepada kita di bulan suci Ramadan. Salah satu fokus kita kata Nabi fa inna syaqiyya man hurima ghufranullah fi hadzal syahril azim. Jadi kata Nabi sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang Allah beri kesempatan usianya masuk bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan Idul Fitri, tapi di ujung itu kata Nabi dia tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, salah satu fokus kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun taubat ya. Rukun taubat itu ada 6 ya. Yang pertama, rukun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-nadamah. Awwaluha an-nadmu 'ala ma madha. Rukun taubat yang pertama adalah penyesalan, an-nadamah, menyesal. Bagaimana kita bisa menyesali maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini bisa bertafakur tentang bagaimana dampak buruk daripada maksiat atau dosa-dosa ketika itu belum ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak nanti boleh cari searching di dalam Al-Qur'an itu bisa dalam tafakur untuk menyesali perbuatan maksiat itu kalimatnya bi'sa. Bi'sa itu adalah seburuk-buruk balasan ya. Saya ambilkan contoh di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Salah satu bentuk atau dampak maksiat kalau kita tidak ditobati. Salah satu bentuk siksaan neraka itu kata Allah, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaq. Ini salah satu tafakurnya. Jadi penduduk neraka itu salah satu bentuk siksaannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyastaghithu, apabila mereka teriak kehausan minta minum tuh, maka para malaikat itu siap segera tuh. Yughathu cuman bima'in kalmuhli, dengan air yang sangat mendidih itu. Nabi itu menggambarkan ayat ini, kata Nabi ketika mereka disodorkan minuman ini fayukrihu, semua kabur begitu, tapi malaikat pegangin itu. Jadi minta minum tapi begitu minumannya datang fayukrihu, kabur kata Nabi. Sahabat nanya, Rasulullah kenapa kabur? Dikasih minuman kabur? Karena minumannya itu kata Nabi belum diminum saja kalau didekatkan itu Al-Quran menjelaskan yashwil wujuh, seluruh kulit kepala itu antar kelupas. Bagaimana orang minum begini? Yashwil wujuh. Maka Allah mensifati minuman neraka itu bi'sas syarab, inilah seburuk-buruk minuman itu, wasa'at murtafaq. Sahabat itu nanya lanjutannya, Rasulullah itu baru dekat kalau diminum gimana? Kata Nabi faqatta'a am'ahu hatta yakhruja min duburi. Dalam bahasa Arab kalau qata'a itu memotongnya sekali, Pak. Nah, itu namanya qata'a. Tapi kalau toknya diberi tasydid qata'a itu artinya mencincang.
Dan Nabi menjelaskan air minuman neraka itu dia sifatnya faqatta, bukan faqatta, tapi faqatta am'aahu, akan mencincang, akan apa itu namanya? Memblender gitu bahasa keren itu ya. Memblender seluruh isi dalaman tubuh perut itu hatta yakhruja min dubur, sehingga semua keluar dari dubur. Ini kalau kita bertafakur tentang ini, maka rukun taubat yang pertama itu kita bayangkan, kita tafakur kan, an-nadamah, menyesal ya Allah melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Jadi awwaluha an-nadamu ala ma madha, menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat di masa lalu. Rukun yang kedua ya. Wasani al-azmu ala tarkil 'audi ilaihi abada. Berat ini. Rukun yang kedua adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada azam. Azam itu diterjemahkan dalam bahasa kita niat. Untuk apa? Untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Al-azmu. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab-kitab fikihnya membedakan antara azam dengan niat. Tadi Bapak dari rumah ke masjid mau sholat subuh, itu niat nggak Pak? Waktu di rumah niat mau sholat subuh, waktu di rumah udah sholat subuh belum? Nah, itu namanya azam. Jadi azam itu niat sementara pekerjaannya belum dilakukan, itu azam. Tapi kalau niat, jadi bahasa Arab ada dua, ada azam, ada niat. Kalau niat itu adalah Imam Syafi'i mendefinisikan maqrunatun bi awwali juz'in. Jadi begitu usolli salat subhi langsung Allah, itu namanya niat. Tapi kalau Bapak dari rumah ke sini itu azam. Makanya rukun salat itu harus niat juga. Jadi kalau di rumah niatnya itu nggak boleh takbir di sini. Di sini harus hatinya niat lagi baru Allahu Akbar. Itu azam tuh. Ya. Nah, rukun taubat yang kedua ini azam. Jadi kita niat ya, niat dalam arti untuk tidak melakukan ya selama-lamanya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini yang di dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, itu adalah al-azmu ya ala tarkil 'audi ilaihi abadan, berniat untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Makanya penjelasan daripada hadis itu begitu. Jadi yang dimaksud dengan taubatan nasuha atau niat untuk itu, yatubul 'abdu tsumma la ya'udu ilaihi, dia berniat taubat kemudian tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu untuk ya melakukan rukun yang kedua. Nah, rukun yang ketiga ini adalah menunaikan hak-hak orang lain yang terambil oleh kita. Wasadisu an tuaddi ilal makhluqin huquqahum hatta talaqqallahu am laisa 'alaika tab'ah. Jadi menyelesaikan urusan-urusan orang lain ya, hak-hak orang lain yang terambil oleh kita, ini rukun taubat ini jadi berkaitan dengan hak-hak adami, ini harus dikembalikan. Nanti hak-hak manusia ini ada yang sifatnya ya, ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya rohani. Yang sifatnya materi seperti utang piutang, taubat itu bukan setelah taubat utangnya lunas, enggak. Harus tetap. Makanya dalam Islam itu ada kewajiban, walaupun orang yang meninggal keluarganya wajib membayarkan utang, karena kalau nggak dibayar ini di sana ditagih terus gitu. Nah, jadi mengembalikan hak orang lain itu ada yang sifatnya materi. Ya. Nanti begini Pak, ada orang terkadang ya, berkaitan dengan urusan materi ini dia sampai ya sudah tua, nggak mampu juga untuk mengembalikan itu, nanti ada kafarat. Jadi ada sanksi dari agamanya. Bagaimana cara kita mengembalikan itu? Kalau kita sampai tidak mampu untuk mengembalikan materi. Nah, ini ada caranya. Jadi Nabi memberikan penjelasan di dalam sholat tahajud kita. Ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dimasukkan orang-orang yang kita punya hutang kepada mereka, itu harus masukkan Allahumma gfir fulan bin fulan itu. Terus dalam tahajud kita itu kafaratnya begitu, salah satu kafarat. Harus kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang kita pinjam duitnya itu atau materi yang kita pinjam. Itu kalau kita sampai tidak bisa mengembalikan secara materi. Nah, yang kedua yang perlu dikembalikan kepada hak-hak adami ini, ada yang berkaitan dengan yang dirugikannya bukan materi tapi ruhaniyah. Ruhaniyah itu apa sih? Umpamanya orang itu kita ghibah. Kalau orang itu dighibah kan secara materi dia tidak berkurang, tetapi yang dirugikan adalah ruhaniyahnya. Nah, ini juga harus mohon maaf, minta maaf. Nah, oleh karena itu ini kita menjelang Ramadan, sudah tarhib Ramadan ini ya. Nanti insyaallah di akhir kajian ini kita juga, saya pribadi akan mohon maaf karena kadang-kadang lisannya nggak terjaga begitu ya. Kita minta maaf ya. Nah, kalau kita
maaf-maafan, insyaallah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi yang ketiga ini adalah mengembalikan hak-hak orang lain ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tuh begitu berbicara tentang hutang, ini ayat paling panjang. Jadi Al-Baqarah yang paling panjang tuh 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Jadi kalau ada transaksi yang sifatnya hutang piutang, waduh ini detail Al-Qur'an tuh, dicatat pakai saksi, wah luar biasa. Karena bahaya ini. Kalau sampai kita nggak bisa bayar itu harus dikembalikan dalam taubat ini. Kemudian yang keempat, warabi'u, rukun taubat itu anta'mida ila kulli fariidatin 'alaika. Jadi untuk mengqadha amal-amal wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tinggalkan. Jadi ini rukun taubat yang keempat. Kalau tadi kepada hak adami, ini kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada puasa wajib waktu akil balik ya. Kita nggak melakukan sholat berapa kali itu harus diqadha ya. Puasa juga begitu. Nah berkaitan dengan qadha puasa dan sholat ini, memang ada yang beredar di tengah masyarakat ini bahwa kalau yang wajib diqadha itu cuma apa? Puasa. Sementara sholat kalau tinggalkan wajib diqadha tidak. Ya bisa beredar di masyarakat tidak wajib diqadha. Nah sebetulnya hadis yang tidak mewajibkan untuk mengqadha sholat itu adalah pertanyaan Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kalau di bulan suci Ramadan kena haid atau nifas, mana yang wajib kami qadha, puasa atau sholat? Rasulullah menjawab, untuk wanita yang kena haid atau nifas di bulan suci Ramadan, maka yang wajib diqadhanya itu adalah puasanya, sholatnya nggak usah, kata Nabi. Hadis ini kemudian dipakai secara umum, laki-laki ikutan juga begitu. Artinya kalau laki-laki yang tidak mau mengqadha sholatnya ketika tinggalan di masa lalu itu, ya harus main sama haid dulu begitu. Jadi ini hadis khusus perempuan sebetulnya, tapi orang mengambil secara umum gitu ya. Jadi mengqadha baik salat atau puasa, karena salat itu kata Nabi awwalu yuhasabu yaumal qiyamah salat. Salat yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak manusia, ada hak Allah, ini harus dikembalikan. Kemudian syarat yang keenam ya. Ini merasakan pahitnya taubat wasadisu ya. Dan yang keenam antudhiqa al-jismu alamut ta'ah kama adaqtahu halawatil ma'siyah. Jadi ketika orang bermaksiat nikmati-nikmatin, maka ketika taubat juga harus merasakan tidak nyamannya taubat itu ya. Ada sesuatu yang harus. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan hak-hak itu. Sekali lagi ada dosa-dosa yang disebut namanya dzambun amal, ada dzambun akhlak. Dzambun amal kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kewajiban ditinggalkan maka harus qadha. Dzambun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditaubati itu adalah ketika amalan-amalan hati itu rusak. Contoh, kita umpamanya ibadah sholat, ibadah sedekah, tapi ada niat riya, itu namanya dzambun akhlak. Secara fikihnya orang sedekah nggak batal, ya sholat nggak batal, orang benar dari takbir sampai salam benar dia. Tapi ketika hatinya rusak itu namanya dzambun akhlak. Ya, dzambun akhlak. Jadi ada dosa-dosa dzambun amal, ada dzambun akhlak. Begitu juga terhadap manusia, ada dosa dzambun amal tadi berkaitan dengan materi yang dirugikan. Kalau dzambun akhlak itu kepada manusia, rohaniyahnya yang dirugikan. Ghibah, namimah, itu perbuatan-perbuatan yang merugikan, atau fitnah itu merugikan secara rohani. Harus minta keridhaan daripada orang yang kita ghibah dan segala macam. Jadi sekali lagi dosa ini terbagi dua, ada dzambun akhlak, ada dzambun amal, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Sedikit lagi Pak, satu lagi pembahasan kita berkaitan dengan tingkatan-tingkatan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tingkatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang pertama ada tingkatan para nabi ya. Tingkatan para nabi ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dosa-dosa maksiat seperti manusia biasa ya. Sini Rasulullah menjelaskan at-taubatu hablullahi wa madadu ainaihi la budda li'abdin min madawamati at-taubah ala kulli halin wa kullu firqatin minal ibadi lahum taubah. Jadi setiap hamba Allah itu punya tingkatan taubat. Fataubatul anbiya min tharabati as-sirra wa taubatul awliya min talwina. Taubat para nabi adalah guncangan batin mereka. Kemudian taubatnya para wali Allah. Para waliullah adalah perkara buruk yang terlintas. Jadi pikiran-pikiran buruk yang belum dilaksanakan baru. Umpamanya mereka itu
kayaknya hari ini capek bener, nggak mau tahajud ntar malam, berat itu. Itu lintasan pikiran tapi nggak dilakukan, itu ditaubati. Kalau kita kan bukan di situ makamnya. Kemudian ada juga taubat itu yang disebut namanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kesantaian dan kekosongan. Jadi ada waktu-waktu mubah tapi tidak dilakukan untuk beribadah kepada Allah, itu yang ditaubati. Kalau kita nih di bulan suci Ramadan nanti kalau kecapean banyak tidur itu kan mubah. Ada. Ya. Nah, mereka itu ditaubati. Kemudian juga taubat orang awam ini adalah dari maksud yang kita bahas pagi hari ini adalah taubatal awam. Jadi oleh karena itu di setiap tingkatan Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Termasuk Rasulullah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma taubat beliau sekali lagi bukan dari maksiat yang seperti orang awam dilakukan. Ya, taubat Rasulullah, para nabi itu jauh. Mereka sudah tidak melakukan maksiat, tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas, apa ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah SAW alamatut taib fa arba'ah. Jadi alamat atau ciri-ciri tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah itu ada 4 kata Nabi. Yang pertama an-nasihatu lillah fi amalik. Kalau orang itu taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya kata Nabi, maka orang itu akan beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatinya pasti ikhlas. Jadi yang pertama dia punya keikhlasan yang luar biasa dalam beramal soleh. Yang kedua kata Nabi cirinya watarkul batil. Dia akan senantiasa meninggalkan kebatilan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Nabi waluzumul haqq. Dia akan istiqamah ya, dalam melakukan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi wal hirsu 'alal khair. Dia itu hatinya senang kalau berbuat baik itu. Masyaallah. Jadi ini 4 tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, beramal dengan ikhlas. Kedua, senantiasa meninggalkan kebatilan. Yang ketiga, komitmen atau istiqamah dalam kebaikan. Yang keempat, kata Nabi, al-hirsu itu gembira, kayak Bapak dapat uang 10 miliar, nah itu luar biasa. Kalau kita sudah mendapatkan hati, kalau mau berbuat baik itu senang begitu. Itu ciri-ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan manfaat ya untuk kita, untuk pribadi saya, untuk semua. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada lisan ini menyakiti, tidak sengaja pun sengaja ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, kemudian wa ballighna Ramadan. Kita minta disampaikan usia kita ini sedikit lagi, tapi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai. Minta kepada Allah supaya usia kita disampaikan ke bulan suci Ramadan dan insyaallah mudah-mudahan fokus kita salah satu agar kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Mutakin yang telah memberikan mengindosan buat pagi ini. Kami sebagai bagian TKM dan pemirsa itu juga mohon maaf jika ada memfasilitasi semua berjamaah dan warga kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan juga bapak-bapak dan ibu sebelum minta maaf dan kita ikhlaskan untuk minta maaf pada semuanya. Pertanyaan satu itu tadi kan masalah tobat. Kadang-kadang kita sudah bertobat, melakukan perbuatan itu lagi, terus tobat lagi, berbuat ini ingat lagi, tobat lagi. Nah itu termasuk meremehkan dosa itu atau gimana? Dan tadi juga jelaskan bahwa kita meskipun mau bertobat itu harus bertobat sampai setan itu merasa kalah dengan kita. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, orang yang mampu untuk bertobat terus-menerus itu adalah salah satu syaratnya dia tidak istihza, tidak meremehkan dosa. Memang ini sangat dimaklumi oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam diri kita ada hawa nafsu, kemudian ada syaitan ya. Ini terkadang orang biasa seperti kita ini ya kadang-kadang melakukannya, tapi ketika melakukannya tidak disengaja ya, bukan direncanakan, bukan dalam rangka meremehkan Allah Subhanahu, maka taubat itu akan terus diterima. Bagaimana tahu kita bisa bertobat kepada Allah? Itu buktinya Allah memberikan taufik. Tapi bagi orang-orang yang beristihza ini tidak akan mampu mengulang-ulang taubatnya, tidak akan mampu. Karena pasti melakukan dosa itu karena disengaja, direncana, meremehkan, itu nggak akan mampu walaupun lisannya istighfar. Jadi sekali lagi yang dimaksud at-tawwabin sigah mubalaghah itu terus-menerus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah beri taufik ketika tidak disengaja, tidak istihza dan segala macam ya.
Ini tobat yang bukan meledek Allah Subhanahu wa taala, bukan menghinakan Allah Subhanahu, tapi ini memang fasilitas yang Allah buka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Enggak mungkin Allah memberikan satu kata itu at-tawwabin kemudian hambanya tidak ada mampu gitu, tidak, masih ada. Tapi sekali lagi ketika syarat-syarat itu dipenuhi maka dia tidak termasuk hamba-hamba yang menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu. Haji Tatang. Ya, silakan Pak Tatang. Dia sama yang di luar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mengenai rukun tobat tadi yang nomor berapa ya? Yang nomor mengenai rukun tobat tadi kan ada 6 kalau tidak salah nomor 5 itu kan harus mengkodok kewajiban-kewajiban kita seperti sholat misalnya yang di masa yang lalu kita maklum di masa muda kita kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja tidak melaksanakan sholat. Itu kan berarti banyak sekali tuh kodoknya gitu. Nah bagaimana tuh caranya Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, itu ada kewajiban qadha. Bagaimana cara mengqadha? Sudah lupa bilangannya berapa begitu. Mencek orang tangan ke sepoho itu lah. Kalau kata Pak Agung wis lali itu. Berapa bilangannya? Jadi oleh karena itu ketika ada kewajiban yang kita tinggalkan itu kita harus ingat benar tuh. Itu yang pertama. Berapa yang kita tinggalkan tuh? Kalau kita tidak ingat maka para ulama memberikan jalan keluar. Sudah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara mengqadhanya umpamanya asar sering ditinggalin waktu muda, ingatnya pokoknya asar sering ditinggalin itu karena tanggung-tanggung. Maka kata para ulama ini saya membahas dalam mazhab Imam Syafi'i itu diperkenankan ini. Jadi ba'da asar itu kita sholat asar lagi, Pak. Tapi niatnya bukan adaan, tapi qadhaan. Ya. Qadhaan. Mau mengqadha yang mana nih? Pokoknya yang waktu muda udah. Berapa bilangannya saya udah nggak tahu lupa. Jadi kata para ulama, jadi setelah sholat wajib lagi, tapi niat yang pertama adaan, yang kedua qadhaan. Ya. Jadi begitu cara membayar kewajiban yang sudah kita lupa. Allah. Mohon maaf, tambah juga dan mungkin saya juga dapat dari guru kami dan itu saya istiqomah dan kami sampaikan ke bapak-bapak sekaliannya bahwa kita sebelum melakukan sholat tahajud siang malam itu alhamdulillah kami selalu memberikan sholat qadha, mulai sholat qadha subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dimulai dari tetap adzan, tetap qomat, Allahu Akbar sampai akhir, terus qomat, kita niat sholat qadha subuh, selesai ada lagi, koma lagi, qadha sholat duhur, asar, maghrib, isya. Bahkan bukan hanya sholat wajib saja, dan saking pentingnya kami dapat diperintahkan untuk sholat qadha qobliyah subuh, qadha sholat sunnah, qobliyah duhur, ba'da duhur, qobliyah asar, ba'da maghrib, ba'da isya, qadha sholat duha, qadha sholat tahajud, baru kita melaksanakan sholat tahajud. Itu mungkin tambahannya saja dan mohon bisa berikan jawaban seperti ini. Iya, itu sebetulnya tingkatannya udah berat. Jadi yang paling ringan tadi ba'da sholat fardu kita qadha ya. Karena tidak semua orang mampu dalam ini sudah thariqah nih ya. Jadi termasuk salat sunnah tahajud yang ketinggalan pun diqadha begitu. Jadi sekali lagi di tingkat awal bagaimana kita menjaga yang wajibnya saja dulu ya. Yang wajibnya saja dulu kita qadha setelah sholat fardu itu. Jadi yang pertama niatnya adaan, yang kedua qadha. Itu mungkin tambahan dari Pak Haji Agung. Allahu a'lam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menerangkan bahwa kita untuk mengetahui dosa-dosa kita yang tidak dilakukan apakah harus musabah dulu gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muhasabah sebetulnya ada penjelasan secara khusus ya kita bahas. Tapi secara singkat, kalau di Baitur Rahim itu insya Allah saya sudah buka ke muhasabah. Jadi muhasabah itu, kapan waktu muhasabah itu? Waktu muhasabah itu, pilih waktu suka-suka kita. Yang pertama ketika kita mau tidur, itu boleh muhasabah. Yang kedua umpamanya ba'da sholat subuh itu, kita muhasabah sediakan waktu 10 menit. Bagaimana cara muhasabah? Pak, muhasabah itu ada 3. Yang pertama itu musyaratah. Ya. Apa itu musyaratah? Musyaratah itu yang pertama mengambil perjanjian kepada seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat. Itu musyaratah. Atau kita mengambil perjanjian kepada seluruh tubuh kita ini anggota untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah gitu. Itu musyaratah yang pertama tuh. Jadi Pak, kalau sekarang tuh teknologinya itu kita sudah punya handphone yang bisa buat tabel. Kalau saya secara pribadi itu ada tabel Pak. Jadi ini tabel sholat sunnah ini. Saya buat tabel setiap hari itu kita kontrol gitu. Itu musyaratah. Ya. Atau termasuk maksiat kita masukkan di sana. Ada nggak maksiat mata? Ada nggak maksiat telinga? Itu nanti waktu muhasabah itu kita kontrol. Itu musyaratah. Jadi musyaratah itu gampangnya bikin tabel Pak. Kalau di handphone saya ada nih sebetulnya. Yang kedua itu muraqabah. Apa muraqabah? Tadi kan kita sudah membuat jadwal tuh. Ingin sholat tahajud, ingin ya gitu. Muraqabah itu nanti pada waktu muhasabah itu dikontrol. Tadi malam tahajud nggak? Oh tidak. Checklistnya silang. Kalau iya, nah itu checklist oke gitu. Begitupun dengan maksiat itu. Ini tadi siang lisan ini banyak kegibah nggak nih? Semua anggota tuh itu. Jadi insya Allah kalau pakai tabel itu keukur Pak. Jadi bukan kita ingin mengukur amal-amal, bukan itu. Muraqabah itu atau muhasabah itu isi muraqabah itu untuk kontrol diri. Ya. Nah yang ketiga baru disebutnya muhasabah. Setelah kita lakukan muraqabah, ini kita lihat nih. Jadi rekapannya ini banyakkan amal saya maka buruk kan nih begitu. Jadi muhasabah itu merekap setelah ada musyaratah, ada kemudian muraqabah. Terakhir itu muhasab direkap. Ini banyakkan amal soleh amal buruk nih. Itu setiap hari, tidak boleh seminggu sekali. Apalagi sebulan sekali, apalagi 40 tahun sekali. Makanya kalau muhasabahnya 40 tahun sekali atau 1 tahun sekali, dosa gua apanya? Makanya punya dosa begitu, karena tidak muhasabah. Maka kata Allah, innahum kanu la yarjuna hisab. Enggak pernah muhasabah, enggak pernah merasa punya dosa. Tapi kalau kita quality control tiap hari itu insya Allah kelihatan tuh. Nanti Pak silakan Bapak buat tabel Pak. Perhatikan tahajud Bapak sebulan. Bolongnya Bapak amat cak orang sudah. Pasti Pak. Tapi tanpa ada tabel insya Allah kita tidak akan terukur. Jadi itu muhasabah ada 3. Yang pertama musyawarah, muraqabah dan muhasabah. Setelah itu baru lakukan. Setelah direkap itu baru kalau terbanyak amal buruk itu segerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak amal kebaikan segerakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol Pak, lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan itu tadi Pak. Makanya kalau kita jelasin jadi potong-potong. Terkait video dipotong-potong misalkan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu. Sampai nambahin lagi biar semangat juga. Bahkan saya pernah nyaksikan sendiri, dan mungkin sampai tingkatannya lain. Bahkan kalau ketinggalan sholat tahajud pun dia kalau ketinggalan, ini perhatikan. Itu beliau itu meminta untuk segera untuk seperti hukuman kan. Misalnya tolong dikasih uang, belikan ini beras sebelum matahari terbit, bagikan ke fakir miskin, sampai pemberian seperti itu. Itu mungkin sudah tingkatan dan lain. Terus satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu, pakaian yang dibuat maksiat atau ibadah, apakah bisa menjadi saksi seperti kulit atau bumi yang kata Allah Ta'ala tadi? Apakah pakaian yang dibuat maksiat atau ibadah, apakah bisa menjadi saksi seperti kulit atau bumi di hadapan Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi yang menjadi saksi salah satu yauma idzin tuhadditsu akhbar itu bumi. Jadi jangan diartikan secara sempit bumi itu bumi yang kita pijak saja. Ini pakaian juga sumbernya dari bumi itu kan. Dari mana tuh sebenarnya? Semua yang kita pakai dari bumi semua. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi secara menyeluruh apapun yang di muka bumi ini ketika kita gunakan itu jadi
Cuma nanti di sana bentuknya bukan pakaian, wallahu alam, tapi kata Allah yauma idzin tuhadditsu akhbara. Jadi bumi ini jangan diartikan sempit tanah yang kita injak aja, padahal makanan juga itu dari bumi. Pakaian, peci haji, baju koko semua itu dari bumi semua itu. Itu artinya semua akan menjadi saksi ya. Allah. Nah tadi tambahan Pak Agung itu sebetulnya dalam muraqabah. Setelah kita meneliti ada amal saleh, ada amal keburukan. Amal keburukan itu dalam muraqabah itu kan quality control. Maka harus diberikan sanksi sebetulnya. Ya, berikan sanksi. Bagaimana sanksinya? Umpamanya kita sudah janji nih, saya mau tahajud nanti malam. Begitu kita muraqabah, kita kontrol nggak tahajud. Nah ini ganti dengan siangnya sedekah gitu. Itu namanya sebagai sanksinya. Ini Pak Agung hajinya sudah tingkat tinggi ini, luar biasa nih. Saya juga agak ngeri sedikit nih. Makanya kalau dalam awam saya nggak buka yang begitu-begitu bahaya. Karena tadi tingkatan taubat itu ada nabi, ada khawasul khawas, ada awam. Jadi kita berbicara tentang awam saja dulu ya. Karena belum sampai kepada orang-orang khusus itu dosanya bukan maksiat, lintasan pikiran nggak mau tahajud itu ditaubati. Kalau Nabi itu tidak berzikir kepada Allah, guncangan jiwa itu ditaubati. Makanya Nabi itu salah satu sifatnya apa dalam kitab-kitab dijelaskan lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa mata syaa ba'atsan fi madaz zaman. Beliau itu saking fisiknya tidur tapi hatinya nggak pernah tidur, Pak. Tetap zikir kepada Allah. Kalau itu loss itu ditaubati. Lah kita kalau tidur gimana hati kita, Pak? Jangan kan hati kita begitu dong ngorok. Nabi enggak, Pak. Lam yahtalim qatutaha, hatinya nggak tidur. Mana bisa kita? Itu bukan level kita. Beliau tuh kalau dalam tidurnya zikirnya los kepada Allah itu ditaubati, ingat beliau itu ditaubati. Bahkan melakukan sesuatu saja sebelum melakukan dosa itu salat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Foto Makkah itu membebaskan kota Makkah, beliau kan sudah jadi panglima besar itu. Dulunya diinjak-injak, diusir dari Makkah itu. Begitu balik sudah rombongannya banyak. Tapi begitu foto Makkah menang itu kata Allah, awas fasabbih bihamdika, kemudian wastaghfir, taubat istighfar. Nabi nggak melakukan dosa suruh istighfar. Itu bukan tingkatan kita, ya, tapi tingkatan awam ini yang awal itu kita ingat-ingat saja maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dengan keberkahan surat Fatihah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita minta diberikan kesehatan agar kita bisa ibadah, wabil khusus kita bisa masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita supaya mudah juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencabut musibah bencana yang dari diri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.